Selamat siang. Topik kali ini akan membahas tentang perumpamaan Tuhan Yesus, The Parables of Jesus Christ, disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, tanggal 2 Maret 2022. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas adalah pendahuluan, pentingnya perumpamaan, definisi perumpamaan, contoh perumpamaan, arti perumpamaan, dan kesimpulan. Diharapkan setelah membahas topik ini, Anda dapat yang pertama menjelaskan tentang pengertian perumpamaan, yang kedua menjelaskan tentang contoh perumpamaan, yang ketiga menjelaskan tentang arti perumpamaan, yang keempat adalah membuat kesimpulan tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pentingnya perumpamaan, perlunya menggunakan perumpamaan dalam menjelaskan suatu informasi sehingga bisa menjadi lebih jelas atau gamblang dan mudah dicerna, karena yang dibahas adalah kehidupan sehari-hari. Kemudian perlunya menjelaskan arti daripada perumpamaan. Yang ketiga, perlunya menerapkan arti perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah perlunya merancang dan arti dari suatu perumpamaan yang ada dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Ilustrasi, umpama saya punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, maka saya akan melakukannya dengan cuma-cuma. Umpama saya menjadi presiden, maka saya akan membangun rumah untuk seluruh kepala keluarga dan diberikan secara cuma-cuma. Umpama engkau mau menikah denganku, maka aku akan membahagiakanmu seumur hidupku dengan perkenan Tuhan saja. Umpama saya menjadi presiden, maka seluruh karyawan akan saya angkat menjadi pegawai negeri sipil agar hidupnya lebih sejahtera. Beberapa definisi tentang perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan adalah suatu penjelasan terinci, ringkasan cerita dalam satu prosa atau ayat atau syair yang mengilustrasikan tentang moral dan pelajaran agama. Definisi yang kedua adalah merupakan salah satu naratif yang sangat sederhana. Yang ketiga adalah perumpamaan mensketsakan suatu penampilan, mendeskripsikan suatu aksi, dan memperlihatkan hasil-hasilnya. Perumpamaan seringkali melibatkan suatu karakter atau sifat yang muncul di permukaan tentang dilema moral atau membuat suatu keputusan yang dapat dipertanyakan dan kemudian konsekuensinya, serta kemudian diperoleh tanggung jawab dan akibatnya. Perumpamaan merupakan suatu similaritas, kesamaan suatu atau suatu simbolik atau suatu naratif fiksi dari kehidupan sehari-hari yang menyampaikan pesan moral. Definisi perumpamaan, kemudian gambaran perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama menggambarkan kata-kata yang menarik tentang dunia di sekitar para pendengarnya. Yang kedua, gambaran yang kedua adalah cerita yang berwarna-warni. Bervariasi, diambil dari kehidupan sehari-hari, digunakan untuk mengajar secara sederhana dan pelajaran yang penuh daya. Yang keempat adalah perumpamaan menggambarkan tentang penekanan yang digunakan adalah di akhir dari suatu perikop atau cerita, menyusun atau membuat kesimpulan yang sangat kuat yang menghantarkan para pendengarnya untuk menerima pesan yang disampaikan. Yang keempat, perumpamaan menggambarkan pesan-pesan yang disampaikan secara gamblang dan sangat sederhana yang hanya bagian yang sangat diperkeras dapat dibuang atau ditolak atau didelete dalam pengajarannya. Kemudian karakteristik daripada perumpamaan.
Kita lihat bahwa pada Injil Lukas terdapat sejumlah perumpamaan, yaitu 24 perikop, 24 perumpamaan. Dan jumlah perumpamaan yang unik adalah 10. Sedangkan Injil Matius berisi jumlah 23 perumpamaan dan 6 diantaranya adalah unik. Sedangkan Injil Lukas berisi jumlah perumpamaan 8 perumpamaan dan 1 yang unik, yaitu perumpamaan tentang pertumbuhan biji atau penabur, biji yang ditanam oleh penabur. Yang keempat adalah Injil Yohanes tidak ada perumpamaan, tapi berisi cerita, metafora, dan alegori. Misal tentang gembala, yaitu dari Yohanes 10 ayat 1-21, tentang anggur, Yohanes 15 ayat 1-17, yang beberapa pakar menyatakan bahwa ini adalah perumpamaan, dan beberapa pakar kurang setuju. Tipe perumpamaan ada 4. Yang pertama, perumpamaan yang nyata, true parables, cerita yang berdasarkan kenyataan kehidupan sehari-hari, penampakan, dan kejadian sehari-hari. Contoh, menanam benih, pertumbuhan dari suatu tanaman, bagi di pekerjaan. Yang kedua adalah perumpamaan tentang cerita, story parable, bukan mempercayakan pada kenyataan tentang kebenaran, tapi berdasarkan pada pengalaman kehidupan. Misal perumpamaan tentang orang kaya, juga perumpamaan tentang Lazarus. Yang ketiga adalah ilustrasi, memperlihatkan tentang perilaku yang direproduksi atau dihindarkan. Contoh, orang kaya yang bodoh, dan contoh yang lain adalah orang Samaria yang baik hati, the Good Samaritan. Yang keempat adalah parable of saying, yaitu perumpamaan tentang perkataan, pernyataan singkat seperti pengajaran Tuhan Yesus tentang garam dan terang, penyembuhan yang asalnya dari Tuhan. Tak seorang pun yang dapat menjahit tambalan pada kain yang usang. Yang lain lagi, tak seorang pun perumpamaan tak seorang dapat menyimpan anggur di tempat yang bocor. Yang berikutnya, murid yang tidak lebih daripada gurunya. Dan perumpamaan yang lain adalah, dapatkah orang buta menggandeng atau mengajak jalan, membimbing orang buta yang lain. Metafora adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung, tapi dalam bentuk yang singkat. Metafora termasuk gaya bahasa, kiasan untuk menyamakan sesuatu. Berikut penjelasannya. Sedangkan alegori merupakan narasi fiksi, simbolis yang menyampaikan makna yang tidak tertuang secara eksplisit dalam narasi. Maksud penggunaan perumpamaan di sini dikatakan bahwa perumpamaan Tuhan Yesus sangat dekat dengan kehidupan umat manusia dalam berbagai cara dan arti. Tuhan Yesus sangat mengerti dan nyaman untuk menjelaskan seluruh langkah-langkah kehidupan umat manusia, mulai dari yang miskin dan berpendidikan hingga yang berpendidikan dan religius dan para orang kaya raya. Dan di sini beri kesempatan kepada mereka bahwa Yesus berbicara tentang masyarakat pada umumnya, yaitu para petani, para nelayan, dan para tukang bangunan. Yesus juga berbicara tentang manajer suatu real estate, pengembang, juga menteri keuangan, juga para hakim. Dan berikutnya adalah Yesus berbicara juga tentang orang Farisi dan para pemungut cukai dan para orang kaya. Interpretasi daripada perumpamaan. Jawab Yesus kepada para muridnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti,
supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ini ada interpretasi yang pertama, bahwa pada umumnya sekalipun mereka melihat, tetapi mereka tidak menangkap. Sekalipun mereka mendengar, tetapi mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Aturan dasar tentang interpretasi terhadap perumpamaan, yaitu studi tentang sejarah, grup religi, dan pengajar berkaitan dengan waktu, mempelajari juga berkaitan dengan waktu atau kronologis, sosial dan politik yang berkaitan dengan lingkungan, geografis, agar dapat memahami lebih terinci. Yang kedua adalah atensi yang dekat, the closer attention. Perhitungan terhadap perhatian di pendahuluan dan kesimpulan, di awal dan di akhir. Uji dan bandingkan, yaitu uji seluruh interpretasi dan bandingkan dengan pengajaran Tuhan Yesus dan Injil yang lain untuk mendapatkan kesatuan dan harmonisasi. Yang keempat adalah aturan keempat adalah penerjemahan, yaitu terjemahkan artinya dan aplikasikan dalam kehidupan sehari hingga saat kini. Bagaimana dapat pelajaran dan aplikasi dalam kehidupan diri sendiri. Kalau kita lihat dalam Injil Matius dapat digambarkan dalam satu flowchart, yaitu mulai menanam biji, mendapatkan berbagai macam hasil, kemudian beroposisi secara aktif. Langkah berikutnya adalah kerajaan Tuhan akan tumbuh walaupun dipersekusi, diperlakukan dengan kejam. Itu. Kemudian langkah berikutnya kerajaan Tuhan dan keselamatan merupakan sesuatu yang berharga. Tuhan akan menyeleksi dan mengadilinya. Di sini ada 6 hal yang perlu diperhatikan, itu ada biji, gandum dan rumput liar, benih, ragi, harta benda, dan mutiara yang tersembunyi serta jaring ikan dari para nelayan. Yang kita lihat dari perumpamaan tentang seorang penabur yang diperlihatkan dari Matius dan Markus, yaitu Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Dari sini ada 4 macam benih yang ditabur. Di sini arti daripada perumpamaan tersebut adalah firman Tuhan, sedangkan yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan, yaitu orang yang telah mendengar firman Tuhan, datanglah iblis, mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yaitu, arti yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yaitu orang yang setelah mendengar firman Tuhan, menerimanya dengan gembira, tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang ketiga adalah benih yang jatuh dalam semak berduri, mempunyai arti bahwa orang tersebut yang telah mendengar firman Tuhan dan dalam pertumbuhannya selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sedangkan yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Di sini dikatakan buah mereka adalah berkali lipat sampai 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan seterusnya. Ini dia. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kesimpulan bahwa membahas tentang perumpamaan Tuhan Yesus, yang pertama kesimpulan adalah
Perumpamaan merupakan suatu similaritas, kesamaan, suatu simbolik, suatu naratif fiksi dari kehidupan sehari-hari yang menyampaikan pesan moral. Yang kedua adalah perumpamaan Tuhan Yesus sangat dekat dengan kehidupan umat manusia dalam berbagai cara dan arti. Yang ketiga, kesimpulan ketiga, Tuhan Yesus sangat mengerti dan nyaman untuk menjelaskan seluruh langkah-langkah kehidupan umat manusia, mulai dari yang miskin tidak berpendidikan hingga yang berpendidikan dan religius serta para orang kaya. Keempat, perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah dicerna dan dimengerti. Daftar pustaka yang digunakan, biodata, beberapa kegiatan telah dilakukan. Yang berikutnya adalah komunikasi dan terima kasih.